Firman Tuhan hari ke-256 12 September tahun 2024, Kejadian pasal 41 ayat 52, perikop, Yusuf memberi nama Efraim pada anaknya yang kedua. Yaitu hari yang ke-256 tanggal 12 September tahun 2024. Diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 52. Dan dengan perikop adalah Yusuf memberikan nama kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim, dari istrinya Isna. Sebagai nats kita, ayat pada hari ini dikatakan bahwa dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Itulah ayat daripada Kejadian pasal 41 ayat 52. Kemudian sebagaimana bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 5 dengan perikop penganiayaan bertambah-tambah. Dan bacaan malam diambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai dengan 27. Perang hukum agama mewujudkan untuk percaya pada Yesus Kristus. Itulah ayat hari ini, bacaan pagi dan juga bacaan malam. Sebagaimana biasanya, pedoman kita selama bulan September, kita telah menentukan dengan topik jadilah pelaku firman. Kemudian ini dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikian bunyinya, tetapi hendaklah kau pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Jadi hendaknya kau menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Jadi yang dikatakan penipu bukan hanya dalam penipu kontekstual, misalnya dia memberikan barang imitasi, ya, atau membohongi orang, katakannya ada sekian tetapi nyatanya tidak ada. Bukan hanya seperti itu menipu yang secara fisik, tapi penipu secara rohani dalam Alkitab adalah apabila seseorang, ya, mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Itu sama dengan menipu diri sendiri.
Nah, makanya dalam kitab Yakobus dikatakan ya, pasal 2 ayat 17 bahwa iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi ini sangat jelas dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan bahwa apabila orang hanya mendengar saja, tidak melakukannya, sama dengan menipu diri sendiri. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 2 pasal 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi di sini kuncinya adalah berbuat dengan baik apa yang kita dengar. Nah, kalau dalam sistem ISO 9000 adalah tulis apa yang kau katakan dan katakan apa yang kau tulis. Jadi artinya sesuai kata dan perbuatan. Itulah yang disebut punya integritas. Jadi dalam membaca firman Tuhan, kita harus punya integritas ya, sesuai kata dengan perbuatan. Kita mendengar juga melakukannya. Itulah yang dikatakan punya integritas. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini ya, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 52 ya, tentang Yusuf yang memiliki dua anak, Manasye dan Efraim. Salah satu disebut di sini dalam ayat ini adalah Efraim. Sekarang sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita melihat dulu siapa Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak yang ke-8 yang dilahirkan oleh Rahel ya, dari Yakub. Kemudian di kampung halaman mereka ya, hidup tentram semua keluarga anaknya Yakub yang ke-12, rukun dan damai dengan ayahnya Yakub. Namun karena ada kelebihan kepada Yusuf ya, dan dia boleh dikatakan sangat diperlakukan lebih dari ayahnya Yakub. Nah, sehingga menimbulkan iri pada saudara-saudaranya. Mulanya karena dia adalah bermimpi ya, katanya ada ikatan-ikatan gandum dikumpulkan semua, dan ikatan daripada gandum milik adik dan kakaknya itu seolah menyembah kepada ikatan dia. Itu menggambarkan bahwa anak-anaknya akan ya menyembah atau sujud kepada Yusuf. Nah, ini ditentang oleh saudara-saudaranya, Ruben, Simon, dan Levi dan kawan-kawan. Dan kemudian ayahnya pun memperingatkan jangan seperti itu. Nah, maka semua anak-anaknya Yakub benci kepada Yusuf, sehingga mereka berusaha menjatuhkan dia ke kolam yang kering ya, di situ. Nah, tapi mereka kemudian mengambil Yusuf dari kolam dan dijual kepada orangnya Ismail yang menuju Mesir. Nah, sehingga dijuallah dia
pada Ismail dan dibawa ke Mesir dengan harga 20 sikal perak. Wah, ini sangat-sangat menyedihkan ya. Nah, kemudian pertanggungjawaban mereka apa kepada ayahnya Yakub? Nah, ada baju jubah ya yang spesial dijahit oleh ayah sendiri untuk diberikan kepada Yusuf. Nah, mereka mengambil jubahnya dan dilumurin darah kambing ya. Begitu dilumuri darah kambing dan ditunjukkan kepada ayahnya Yakub, dibawa kepada ayahnya Yakub. Yakub melihat, wah, ini adalah baju daripada anakku Yusuf. Berarti dia sudah mati dimakan oleh binatang buas. Itulah ceritanya. Kemudian dia dibawa ke Mesir. Nah, dan di Mesir apa yang terjadi? Ya. Karena dia sangat ganteng ya dan memang gagah, istri raja itu naksir Potifar ya. Bahkan dia berusaha untuk ya bersama dengan Yusuf, tapi Yusuf tidak mau. Sehingga terjadilah diskriminasi, artinya adanya pelecehan, dan seolah-olah istri raja ya Firaun dia dianggap melecehkan istri, ditangkap, masuk penjara. Dan dia masuk penjara ya karena dia adalah ahli daripada meramalkan daripada mimpi. Ada mimpi raja, yaitu antara sapi yang gemuk 7 ya dan yang kurus 7. Nah, Raja Firaun sulit meramalkan apa ini. Semua dicarilah orang-orang yang bisa meramalkan, tidak ditemukan. Namun raja berdasarkan daripada yang teman dia satu penjara, disampaikan bahwa Yusuf bisa meramal daripada mimpi. Dipanggillah Yusuf ya. Dan raja menceritakan mimpinya bahwa dia memimpi sapi gemuk yang 7 dan sapi kurus yang 7. Datanglah Yusuf. Langsung dia meramalkan situasi tersebut. Dan dikatakan kepada raja, sapi gemuk yang 7 itu menandakan bahwa kita makmur dengan makanan. Gandum tersedia melimpah ruah. Dan kita punya banyak kampung. 7 tahun. Kemudian 7 tahun yang kurus akan terjadi kelaparan di dunia. Semua orang susah untuk mencari makanan. Jadi kelaparan. Raja sangat tertarik dengan ramalan daripada Yusuf. Terus apa kita perbuat? Kata raja. Baik, baginda. Selama 7 tahun kita mengumpulkan gandum-gandum untuk persediaan selama 7 tahun dalam musim kelaparan. Itu dilakukan. Maka Mesirlah yang bisa menyiapkan makanan selama musim kelaparan kepada seluruh dunia. Jadi negeri-negeri manapun, Persia, Asur, ya, mereka kekurangan makanan, pergi ke Mesir membeli. Dan Yusuf ya mengumpulkan gandum-gandumnya sampai dia tidak bisa menakarnya, katanya. Dikumpulkan gandumnya, masukin dalam gudang.
Nah itulah awal mula daripada Yusuf, berasal dari ada penderitaan, kemudian dia diangkat menjadi raja, dan nomor 2 di Mesir, dia diangkat jadi gubernur Mesir ya. Nah, maka ayat hari ini bahwa dia melahirkan 2 anak ya. Jadi kalau kita lihat tadi dalam Kejadian 41 ayat 52 bahwa tentang kedua anak Yusuf ya, dalam ayat 51 dikatakan bahwa ada anaknya Yusuf ya, yaitu Manasye dan Efraim dari istrinya Asnat. Nah kemudian Yusuf mempunyai latar belakang, ada penderitaan dan kemudian ada kemakmuran. Maka kedua anaknya tersebut diberi nama sebagai tanda dia pernah melaksanakan penderitaan atau menerima penderitaan. Yang pertama anaknya adalah Manasye. Manasye itu disinonimkan ya sama dengan lupa. Apa yang dimaksud dengan lupa? Yusuf ya, karena ia telah melupakan kesulitan dalam rumah tangganya ya, dan juga dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Jadi dikatakan Manasye itu adalah lupa atau melupakan segala yang dialaminya, seperti tadi ya, penderitaan yang dilakukan itu, yang diterima itu adalah dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual kepada Ismail, orang Ismail, dan dibawa ke Mesir. Itulah arti daripada Manasye ya. Nah kemudian anak yang kedua dinamakan adalah Efraim, artinya subur. Nah, jadi Yusuf merasa ya dalam bahwa Allah telah memberkati kehidupannya di negeri asing. Jadi Allah memberkati dia di negeri asing, maka Efraim adalah merupakan kesuburan bagi Yusuf di negeri asing ya, yang dilindungi oleh Allah. Nah, itu maka dia tadi diangkat sebagai raja atau gubernur nomor 2 di Mesir ya, wakil daripada Raja Firaun. Nah jadi kedua nama tersebut melekat. Nah kemudian apa makna daripada Yusuf memberi nama Manasye dan Efraim? Satu makna yang kedua yaitu memberi nama Efraim karena Tuhan telah menerapkan ya suatu perubahan di negeri asing ya, bahwa dia mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Nah, kalau tadi Manasye adalah melupakan semua kejadian-kejadian yang pernah diderita. Jadi dia melupakan semua kejadian yang pernah dialami dan menuju kehidupan yang baru, yaitu Efraim, yaitu kesuburan. Inilah makna daripada kedua anak daripada
Yusuf. Nah, nama-nama ini ya mempunyai makna yang mendalam. Kenapa? Karena menggambarkan bagaimana Tuhan telah menolong Yusuf mengatasi masa lalunya yang penuh kesedihan, termasuk dibenci daripada saudara-saudaranya, ya. Dan bagaimana dia telah diberkati meskipun berada di negeri asing. Itulah makna daripada kedua nama tersebut. Jadi dia bisa eksis, artinya forget it, drive on, lupakan, jalan terus. Nah, sehingga dia mendapatkan berkat di negeri orang atas penyertaan Tuhan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat mengubah keadaan sulit menjadi berkat. Nah, jadi dari keadaan sulit diubah oleh Tuhan menjadi berkat, sehingga dia di akhirnya kita lihat semua keluarganya dibawa ke Mesir, ya, semua saudara. Jadi walaupun masa lalu dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak pendendam. Yusuf cepat recover dan sayang kepada semua saudara-saudaranya yang 11 orang, termasuk ayahnya yang tercinta. Inilah kehebatan Yusuf. Walaupun dia dicaci maki, dihina orang, tapi dia tidak dendam kepada abangnya. Ini sulit dicari orang. Biasanya ada orang kalau sudah disakiti oleh saudaranya, banyak orang ya bertemu di tanah merah katanya, atau bertemu di tanah, tidak bicara dalam semasa hidup. Banyak orang seperti itu. Benar. Tapi Yusuf menunjukkan dengan kelahiran anaknya yang dua. Pertama adalah dinamakan Manase, melupakan semua kejadian-kejadian yang pernah dialami dalam masa sulit. Kemudian yang anak yang kedua diberikan namanya Efraim, artinya subur. Dia mendapat berkat di negeri orang atas pertolongan Tuhan, sehingga dia berbakti dan berbuat baik kepada keluarganya. Dan pada waktu itu dengan dia menyimpan banyak gandum, sehingga banyak orang-orang Persia, orang Asur membeli gandum daripada Mesir yang ada di stok daripada Yusuf. Inilah perikop hari ini, bahwa Yusuf memberikan nama Efraim, artinya dia mendapatkan berkat setelah mengalami kesulitan pada masa-masa yang lalu. Dan yang dapat kita lihat dalam model satu, dia tidak pendendam. Dia tulus memberi dan tulus membantu, sehingga semua saudara-saudaranya berada di Mesir bersama dengan dia, hidup rukun dan damai. Kemudian kesimpulan kita, ya, bahwa dalam kondisi ini, meskipun kedua ya anak ya berkat mendapatkan perhatian yang sama, ya, jadi dalam konteks ini orang menganggap ada beberapa anggapan seolah Manase dan Efraim itu kembar. Nah, ini tidak ada bukti mereka itu kembar. Mereka adalah lahir masing-masing. Nah, jadi itulah kesimpulan daripada mengantisipasi adanya berapa pendapat orang
kedua anaknya Yusuf bukan kembar tetapi lahir secara masing-masing. Nah, itulah perikop hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5. Ini penganiayaan bertambah-tambah pada rasul-rasul. Ya. Nah, apa yang terkandung dalam pasal 12 ayat 1 sampai 5 ini, ya, mengenai tentang penganiayaan. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 5 ini menggambarkan suatu peristiwa penangkapan Rasul Yakobus, ya, dan usaha Raja Herodes Agripta pertama, ya, untuk menindas jemaat, ya, dan dalam keadaan yang sulit ini, ya, jemaat itu berdoa dengan tekun, ya, dan juga Petrus ditangkap oleh Raja Herodes. Jadi Yakobus, saudaranya Yohanes, itu ditangkap lebih dulu, dan menyusul kemudian adalah Petrus. Nah, dalam keadaan yang sulit ini, ya, maka jemaat berdoa dengan tekun bagi Petrus yang juga ditangkap, ya. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana Herodes Agripta I menganiaya jemaat, ya, dengan menangkap dan membunuh rasul itu. Jadi sudah ditangkap, bahkan dibunuh lagi. Jadi yang dibunuh itu salah satu di antaranya adalah Yakobus, ya. Dia dibunuh. Saudara Yohanes, ya. Nah, kemudian habis dibunuh menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam tahanan, ya. Nah, inilah yang dikatakan tuh bahwa penderitaan, ya, atau penganiayaan yang bertambah-tambah, ya, dengan kematian Yakobus dan penangkapan Petrus di dalam penjara. Nah, dalam situasi yang menegangkan ini, ya, jadi ini merupakan sangat tegang bagi umat Israel. Yakobus dibunuh, Petrus ditangkap. Padahal kita tahu Yakobus itu sangat berapi-api menjelaskan firman Tuhan, dan juga Petrus. Bahkan Petrus pernah menantang guru-guru agama, dan mahkamah-mahkamah agama mengatakan bahwa kami lebih tunduk kepada Tuhan daripada manusia, katanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena waktu itu kaum guru-guru agama dan mahkamah agama mengatakan, Petrus, jangan lagi kamu memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Karena bagi mereka Yesus itu disalibkan punya salah dan dianggap itu sudah mati. Dan bahkan mereka mengatakan mayatnya diculik sama orang-orang, bukan bangkit ke surga, ya. Nah, itulah makanya dalam situasi yang sangat menegangkan ini, jemaat benar-benar, ya, mendukung Petrus dengan doa dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan, ya, bersama dia
Jadi inilah mencerminkan sesuatu iman ya yang kuat ya, dan bergantung kepada Tuhan. Inilah kita lihat sosok daripada orang-orang yang sudah iman kepercayaannya sangat kokoh dan kuat kepada Tuhan. Mereka berdoa, memberikan dukungan kepada Petrus yang dipenjara, dan temannya seorang Yakobus sudah dibunuh oleh Raja Herodes Agrippas I. Ini merupakan renungan bagi jemaat. Bagaimana dengan kita kalau terjadi situasi seperti ini? Atau teman kita yang dikerundung oleh masalah atau bergelut penuh dengan masalah. Apakah kita berdoa? Inilah tugas kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, kemudian kalau kita lihat lanjutan daripada ayat ini, dalam Kisah Para Rasul 12 ini ya, kita melihat bagaimana Raja Herodes Agrippas I menganiaya jemaat dengan menangkap dan membunuh salah satu Yakobus, saudara Yohanes. Kemudian penangkapan Petrus. Nah, setelah melihat peristiwa itu, jemaat terancam ya. Nah, dan juga mereka sangat was-was. Sehingga dengan demikian timbullah dalam jemaat solidaritas yang tinggi atau setia kawan ya, yang terjadi dalam jemaat, sehingga mereka selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan di saat-saat sulit. Inilah yang perlu kita contoh dari perikop ini. Di saat mengalami kesulitan, baik teman, saudara, atau siapapun, tugas kita adalah berdoa kepada Tuhan untuk bisa memberikan jalan terbaik apa yang dialami oleh orang yang mengalami kesulitan tersebut. Ini merupakan kode bagi kita bahwa setiap kita menghadapi kesulitan, teman kita, ibu kita, saudara kita, anak kita, berdoalah kepada Tuhan ya. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan, panggillah aku engkau dalam kesesatan, supaya saya melepaskan engkau, supaya engkau memuji dan memuliakan aku. Itulah saran dari Tuhan. Sehingga telepon 50-15 itu harus kita kumandangkan di saat kita mengalami penderitaan. Panggil saya dalam kesesatan, saya akan melepaskan kamu, supaya kamu akan memuji aku. Itu kata Tuhan. Mazmur 50 ayat 15. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 27. Nah, ini ada peranan hukum agama untuk mewujudkan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk melengkapi hukum-hukum agama atau firman Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Ini adalah rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Nah, apa makna Galatia 3 ayat 26 sampai 27? Ini adalah mengajarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu menjadi anak-anak Allah. Ini sudah dikatakan, setiap orang
yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah anak-anak Allah. Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dan kita lihat perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Kita baca dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33. Apa yang dikatakan? Hukum-hukumku akan kutulis ya dalam hati mereka. Ditulis dalam hati bangsa Israel. Kemudian ditaruh dalam batin mereka. Supaya aku Allahnya, mereka umatku. Artinya menjadi anak-anak Allah. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian teks ini ya menekankan pentingnya identitas spiritual yang kita miliki sebagai bagian dari keluarga Allah yang berdasarkan iman. Nah, jadi pentingnya identitas spiritual ya yang kita miliki sebagai bagian ya dari keluarga Allah. Yang tadi dikatakan dalam Yeremia, aku Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Diaku sebagai anak-anak Allah yang berdasarkan iman kepercayaan. Sola fide, kata Martin Luther. Kita diselamatkan hanya karena iman. Iman itu aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itulah ukuran daripada iman yang disampaikan di dalam hal ini, yaitu spiritualitas, identitas spiritualis yang kita miliki sebagai bagian dari keluarga Allah. Jadi kalau kita sudah memiliki identitas spiritualitas yang tinggi yang kita miliki, menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah itu adalah didasarkan kepada iman, bukan pada latar belakang atau keadaan fisik. Jadi bukan dari latar belakang atau fisik, tetapi didasarkan kepada iman, yaitu hikmat yang ada di dalam batin kita. Itulah di sini dikatakan tadi bahwa peran hukum agama untuk mewujudkan percaya kepada Yesus. Semua itu dulu didasari pada hukum-hukum agama yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, kemudian Galatia 3 ayat 26 ini adalah mengatakan sebab ya dikatakan kamu semua adalah anak-anak Allah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah ya menjadi menyatu dengan Kristus. Jadi melalui baptisan kudus itu kita sudah menyatu, ditanam dalam Kristus, sudah bersatu dengan Yesus Kristus.
ayat ini menggarisbawahi, apa tuh yang dikatakan menggarisbawahi? Ada hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi anak-anak Allah. Jadi hak istimewa tersebut adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus jaminan menjadi anak-anak Allah. Di identitas kita dalam Kristus tidak ditentukan oleh latar belakang, status sosial, ya. Dan ini hanya berdasarkan iman kita. Jadi bukan status sosial dan bukan juga dengan status kita atau latar belakang kita, tetapi hanya dinilai, diukur berdasarkan iman. Iman percaya, sola fide, ya. Kita diselamatkan karena iman. Kemudian sola gratia, hanya Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah, sola gratia, hadiah, tanpa melihat latar belakang dan tidak diskriminasi. Nah, baptisan merupakan simbol dari transformasi, ya, menunjukkan bahwa kita telah mengenakan Kristus dan menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau kita sudah dibaptis, ya, masuk, ya, dalam lingkungan Yesus Kristus dan menjadi bagian daripada komunitas yang saling mendukung dan saling mengasihi. Itulah yang dikatakan kita sudah masuk dalam baptisan kudus dan sudah menjadi anak-anak Allah dan berada di dalam Yesus Kristus untuk saling mendukung dan saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, ya, yang kita lihat dari dalam perikop pertama, yaitu kisah tentang Yusuf, latar belakangnya dan pemberian nama daripada kedua anaknya yang mempunyai arti bahwa dia melupakan segala kesulitan recover dan juga menikmati dalam Efraim adalah subur berkat Tuhan, dan juga dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya walaupun masa sulit dia diperlakukan tidak baik. Nah, inilah menjadi pedoman kita dalam hari ini. Dan kemudian juga penganiayaan yang bertambah yang kita alami, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dalam mengalami kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat. Dengan kebenaran firman Tuhan kita semakin eksis dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.